Hai guys, sesuai dengan judulnya, di video kali ini gua kembali akan membahas sebuah premis yang sangat menarik. Yap, di video kali ini gua akan membahas 7 lagu yang berhasil mengubah nasib grup-grup K-pop populer. Yap, secara garis besar grup K-pop populer itu terbagi menjadi dua cara populernya. Ada grup-grup populer yang sudah populer sejak mereka debut, ada grup populer yang baru populer beberapa tahun atau beberapa bulan setelah mereka debut. Jadi mereka gak langsung populer ketika mengeluarkan lagu debut. Beberapa grup yang langsung populer ketika debut tuh ada seperti Blackpink misalnya. Blackpink itu ketika debut lagu Whistle-nya dalam beberapa hari bahkan langsung mendapatkan perfect all kill. Keren banget gak Blackpink? Ada juga iKON. iKON itu di saat debut dulu berhasil menyandang gelar Rookie Grand Slam, di mana mereka berhasil memenangkan semua penghargaan Rookie of the Year di tahun mereka debut. Ada juga grup Miss A, grupnya Suzy yang bahkan berhasil mendapatkan Daesang di tahun debutnya. Gila nggak? Ada grup-grup yang memang langsung populer ketika mereka debut. Tapi ada juga grup-grup populer sekarang yang di waktu debut dulu tidak dianggap, bahkan sempat diremehkan, bahkan dianggap nugu sama Kanets gitu. Buat yang nggak tahu, nugu itu artinya adalah siapa, tapi itu adalah ejekan untuk grup-grup K-pop yang dianggap siapa gitu, siapa nggak kenal masyarakat gitu. Jadi ada grup-grup yang awalnya tidak populer, awalnya diremehkan, awalnya bahkan dihujat habis-habisan, lalu akhirnya berhasil membalik keadaan dan menjadi super populer. Nah, alasan grup-grup yang tadinya nunggu ini tiba-tiba jadi populer adalah lagu. Biasanya lagu-lagu ini yang akhirnya berhasil mengubah persepsi publik atau persepsi Kanets terhadap mereka. Nah, di sini gua mau ngebahas 7 lagu dari grup-grup yang akan gue sebutkan ini yang berhasil mengubah nasib mereka yang tadinya dianggap nunggu atau yang tadinya diremehkan menjadi grup yang sangat besar, bahkan super populer di dunia K-pop maupun di dunia. So, gak perlu berpanjang lebar lagi, langsung aja kita masuk di urutan ketujuh. Oke, di urutan ketujuh ini gua memilih lagu yang baru viral banget di tahun 2021 ini dan mengubah nasib sebuah grup secara besar-besaran. Yap, di urutan ketujuh gua memilih lagu Rollin' dari Brave Girls. Buat gua, fenomena Rollin' ini adalah salah satu fenomena paling ajaib, paling menarik, paling keren sepanjang gua kenal K-pop 14 tahunan ini, guys. Yap, jadi Brave Girls ini sebenarnya adalah grup yang debut di tahun 2011. Mereka bahkan adalah grup generasi kedua sebenarnya gitu. Tapi nama mereka tidak pernah benar-benar besar gitu, tidak pernah benar-benar santer. Bahkan di Korea sendiri nama mereka tidak besar gitu. Sampai akhirnya mereka merilis lagu di tahun 2017. Siap, 4 tahun lalu mereka merilis lagu Rollin' ini dan tetap tidak mendapatkan sambutan yang positif dari masyarakat Korea. Sampai tiba-tiba di tahun 2021 kemarin ada seorang YouTuber yang membagikan remix penampilan live dari grup Brave Girls ini menyanyikan lagu Rollin', dan salah satunya adalah dimana mereka tampil di militer gitu, dan video itu jadi viral dan diceritakan bahwa banyak sekali ternyata tentara-tentara yang suka muterin lagu itu di camp militer gitu ketika mereka lagi wamil, dan akhirnya tiba-tiba viral Brave Girls ini dan lagu Rollin' ini tiba-tiba viral lagi di 2021 dan menjadi satu dari sedikit lagu yang berhasil mendapatkan perfect all kill di tahun ini. Coba rezeki nggak ada yang tahu kan. Padahal ceritanya katanya di tahun 2021 ini Brave Girls ini hampir dibubarkan dan para membernya itu udah mencari jalan lain untuk melanjutkan karirnya. Ada yang lanjut kuliah, ada yang nyari kerja lain gitu. Tiba-tiba lagu ini viral dan mereka jadi terkenal banget, dan sekarang bahkan agensinya katanya udah ngebangun gedung baru dari kepopuleran lagu Rollin'-nya Brave Girls ini. Dari Gen 2 baru terkenal, sekarang ketiga sudah masuk Gen 4. Gokil gak? Dan lagu Rollin' ini memang lagu yang enak banget, lagu yang easy listening banget, yang memang telat terkenal aja. Alasannya katanya sih kebanyakan gara-gara di 2017 dulu kurang promosi aja, padahal lagunya adalah lagu yang bagus. Buat kalian yang belum pernah dengerin lagu Rollin', silahkan didengerin dan kepoin Brave Girls, grup yang akhirnya terkenal di usia yang sudah sangat senior untuk ukuran grup K-pop. Selanjutnya di urutan ke-6 gua memilih lagu yang mungkin sangat dikenal oleh semua fans K-pop sejak Gen 2. Yap, gua memilih lagu G dari SNSD.
Yap, mungkin buat kalian yang baru ngikutin K-pop beberapa tahun belakangan, tahu nama SNSD, tahu SNSD adalah girl group legendaris yang pernah sangat terkenal di dunia K-pop gitu. Cuman nggak tahu kalau SNSD ini ternyata tidak langsung terkenal sejak mereka debut dulu. Yap, SNSD ini baru terkenal di tahun kedua setelah debut. Ketika debut dulu nama mereka tidak terlalu diperhitungkan, bahkan mereka banyak sekali mendapatkan kebencian atau hate dari masyarakat Korea karena saat itu mereka debut bareng sama eranya Kara dulu, grupnya Guhara, dan juga Wonder Girls dari JYP gitu. Dan Kara dan Wonder Girls lebih mendapatkan sambutan yang baik dari masyarakat Korea. Bahkan dulu ada kejadian legendaris di Dream Concert 2008 kalau gua nggak salah, inget banget gua, SNSD itu pernah cerita mereka bahkan mendapatkan Black Ocean dari fandom-fandom grup lain ketika tampil gitu. Jadi ketika mereka tampil, semua fandom yang ada di situ matiin lightsticknya dan yang nyalain cuman face-nya SNSD doang yang waktu itu masih jumlahnya sedikit gitu. Itu salah satu masa menyedihkannya mereka gitu. Nah, nama SNSD tiba-tiba langsung populer ketika di tahun 2009 mereka mengeluarkan lagu G ini. Yap, lagu G bukan saja populer lewat lagunya doang, tapi juga MV-nya, style mereka di sana gitu, koreografi mereka, pokoknya semua yang melibatkan lagu G ini adalah yang membuat SNSD menjadi begitu populer. Gue inget banget waktu itu bahkan sampai ngetrend celana SNSD, celana legging SNSD yang warna-warni yang dipakai mereka di MV lagu G ini gitu. Dan lagu G ini memang easy listening banget dan langsung meraih chart tinggi di chart manapun di Korea saat itu dan bener-bener dicintai masyarakat Korea. Bahkan lewat lagu G ini akhirnya SNSD didompetkan sebagai nation girl group dan terus-menerus karirnya menanjak setelah itu gitu. Jadi thanks to G, karena G adalah lagu yang sangat keren dan berhasil membawa SNSD ke level tertingginya mereka. Lanjut di urutan kelima, gua memilih lagu Ice Cream Cake dari Red Velvet. Yap, sama seperti seniornya SNSD, Red Velvet juga tidak langsung populer ketika mereka debut. Saat Red Velvet debut dulu, mereka debut hanya dengan 4 member. Waktu itu Yeri belum bergabung. Mereka mengeluarkan lagu berjudul Happiness. Saat itu mereka sudah cukup ditunggu-tunggu sama SM Stan gitu. Tapi ketika debut justru banyak sekali yang menghujat mereka gitu. Dianggap, bahkan dulu sempat ada cercaan yang bilang bahwa Red Velvet ini adalah grup gagal atau produk gagalnya SM Entertainment gitu. Tapi semua berubah ketika di tahun 2015 akhirnya Yeri masuk menjadi anggota termuda dari Red Velvet dan Red Velvet akhirnya mengeluarkan lagu Ice Cream Cake ini. Yap, lagu Ice Cream Cake ini adalah lagu yang bikin kita adik mendengarkannya gitu. Dan di tahun itu bahkan Red Velvet akhirnya langsung mendapatkan trofi kemenangan mereka gitu, dan begitu membuat nama mereka melambung tinggi. Bahkan di tahun itu lagu Ice Cream Cake ini sempat disebut-sebut sebagai salah satu lagu terbaik di tahun 2015 ya. Jadi Red Velvet pun yang sekarang namanya sangat besar, juga salah satu girl group Gen 3 paling legendaris, juga tidak langsung mendapatkan sambutan yang baik atau langsung populer banget ketika debut. Butuh waktu beberapa bulan sampai akhirnya mereka merilis lagu Ice Cream Cake ini. Lanjut di urutan keempat, gua memilih lagu yang begitu viral di tahun 2016. Yap, apalagi kalau bukan Cheer Up dari Twice. Yap, di 2015 Twice udah cukup dikenal lah di kalangan K-popers gitu, di kalangan masyarakat Korea. Lewat lagu Like UA-nya mereka cukup diterima, tapi hanya sebatas rookie yang baru debut aja. Sampai akhirnya beberapa bulan setelah itu, di tahun 2016 April kalau nggak salah 2016, tiba-tiba Twice comeback dengan lagu Cheer Up ini yang langsung bener-bener viral di tahun itu. Viralnya nggak main-main, bener-bener sering di cover sama idol-idol lain, sering dijadiin trademark di acara-acara TV gitu, karena di lagu itu ada salah satu liriknya yang bener-bener ditiru banyak orang, disukai banyak orang, yaitu liriknya Sana yang berbunyi sha sha sha. Sebenarnya liriknya itu sai sai sai, tapi dia bacanya malah sha sha sha, dan itu jadi part yang edik dan yang banyak ditiru di mana-mana di tahun 2016 itu gitu. Dan karena lagu itu status Twice langsung melompat tinggi banget gitu, dan jadi salah satu girl group paling populer, bahkan bisa dibilang yang paling populer di tahun 2016
2016 itu gitu. Dan sejak Cheer Up itu karir Twice jadi tinggi banget. Lagu yang mereka keluarkan hampir selalu perfect all kill, hampir selalu mendapatkan perhatian dari publik. Dan sejak itu mereka juga mendapatkan desang di acara-acara penghargaan akhir tahun gitu. Karena lagu Cheer Up inilah yang membuat nama Twice tiba-tiba langsung melompat tinggi. Bahkan gelar nasional girl group yang sebelumnya milik SNSD akhirnya juga disematkan oleh para Kanets kepada Twice gara-gara prestasinya setelah mereka populer lewat lagu Cheer Up ini gitu. Jadi lagu Cheer Up adalah lagu yang bener-bener mengubah nasib Twice ini juga. Lagu yang menurut gua ajaib banget lah. Pokoknya di 2016 semua K-popers yang udah nge K-pop di tahun itu pasti tahu lagu ini. Even dia bukan fansnya Twice, saking populernya lagu Sha 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 ini. Oke, selanjutnya kita masuk di urutan ketiga. Yap, kalau 4 lagu sebelumnya adalah milik girl group, di urutan ketiga ini akhirnya ada lagu dari boy group. Yap, di urutan ketiga ini gua memilih lagu Growl dari EXO. Yap, EXO. Siapa sih K-popers yang gak tahu EXO? Even lu bukan EXO-L atau bukan fansnya EXO, lu pasti pernah denger nama mereka gitu. Nama grup ini adalah grup besar dari Gen 3 K-pop. Mereka bisa dibilang adalah grup yang membuka jalan bagi Gen 3 untuk mendapat pengakuan dari publik Korea dan juga dunia. Grup yang membuat nama Gen 3 akhirnya menjadi besar dan akhirnya diikuti oleh nama-nama setelah mereka. Nah, tapi di balik nama besar EXO, mereka bukanlah grup yang langsung terkenal ketika debut. Ya, banyak banget grup SM. Tadi ada SNSD, ada Red Velvet, dan sekarang ada EXO juga. Grup-grup SM itu walaupun datang dari agensi besar tidak langsung populer gitu. Malah mereka cenderung mendapatkan cercaan dulu di awal debut, termasuk EXO ini. Mereka debut dengan konsep EXO K dan EXO M gitu. Mereka debut dengan lagu Mama, salah satu lagu yang bener-bener grande, dan MV-nya adalah salah satu MV yang paling mahal dan paling niat dalam dunia K-pop gitu guys. Tapi ketika debut mereka tidak mendapatkan sambutan yang baik dari Kanets ketika itu. Bahkan sama seperti Red Velvet, mereka sempat dijuluki Kanets sebagai grup gagal atau produk gagalnya SM Entertainment. Kasihan banget kan. Bahkan dulu sempat gue lihat ada fotonya yang pernah di-share, fansign pertama atau fan meet pertamanya EXO itu hanya dihadiri puluhan fans aja gitu. Padahal kalau lihat sekarang konsernya EXO itu dipenuhi puluhan ribu sampai ratusan ribu orang gitu. Tapi EXO sempat mengalami masa susah itu. Di tahun 2012 ketika mereka debut, mereka bahkan kalah pamor sama grup-grup yang debut saat itu seperti NU'EST dan juga BAP gitu. Tapi semua berubah setelah di tahun 2013, setahun kemudian mereka merilis lagu Growl ini. Yap, Growl begitu meledak sama seperti G. Bukan cuman lagunya yang meledak, tapi juga konsepnya, MV-nya, dan semua-muanya yang dari lagu Growl ini benar-benar membuat EXO meledak. Yap, tidak seperti lagu Mama yang dinyanyikan secara terpisah. Lagu Growl ini dinyanyikan oleh seluruh member EXO 12-12-nya secara bersamaan gitu, walaupun tetap dibikin dua versi Korea dan versi Cina gitu. Dan lagu Growl ini benar-benar membuat sejarah barulah dalam dunia K-pop. Bahkan konsep tampilnya mereka atau konsep live-nya mereka itu persis seperti MV-nya yang one take gitu, menjadi konsep baru lagi dalam dunia K-pop. Dan MV-nya benar-benar jadi fresh banget di tahun itu gitu. Dan saking terkenalnya lagu Growl ini, bahkan dibilang sama Kanets tuh sampai ngomong gini, kalau di 2013 lu nggak tahu EXO, fix lu adalah mata-mata dari Korea Utara gitu, atau mata-mata dari negara lain, saking populernya EXO di tahun itu. Yap, lagu Growl ini yang benar-benar mengubah EXO menjadi grup kelas A gitu, dan membuka mata Kanets bahwa Gen 3 juga bisa sepopuler Gen 2 gitu. Dari sinilah akhirnya EXO semakin besar dan nama-nama grup Gen 3 lainnya bermunculan dan menjadi nama-nama besar. So ya, Growl adalah lagu yang sangat legendaris, lagu yang bisa dibilang salah satu lagu terbaik sepanjang sejarah di dunia K-pop, dan lagu yang benar-benar mengubah nasib EXO. Keren, lagu Growl. Dengerin kalau belum dengerin. Mantap. Lanjut di urutan kedua, gua memilih lagu yang mengubah nasib the biggest boy band in the world sekarang. Siapa lagi kalau bukan BTS? Yap, gua memilih lagu I Need You dari BTS.
Mungkin banyak dari kalian yang gak ngikutin BTS kaget BTS bisa masuk di list ini. Yap, grup yang sekarang disebut sebagai yang terbesar di dunia, yang berhasil nomor 1 di Billboard 100, yang berhasil masuk nominasi Grammy ini, dulunya tidak langsung populer ketika debut. ARMY yang sudah ngikutin BTS sejak lama, sejak mereka debut pasti tahu soal ini. BTS dulu debut dengan konsep yang hip hop banget gitu. Lagu-lagu mereka itu cenderung hard, cenderung keras, cenderung apa ya bahasanya, laki banget lah gitu. Mereka punya lagu seperti No More Dream, seperti Boy in Love, seperti Danger gitu. Kalian cek aja lagu-lagu BTS sebelum tahun 2015 gitu. Nah, ketika itu mereka mesti struggle banget. Nama mereka tidak langsung diterima oleh K-popers dan juga Kanets ketika itu. Oleh publik Korea itu mereka belum diterima dengan baik gitu. Mereka bahkan tidak memenangkan trofi di acara musik selama hampir 2 tahun gitu. Tapi semua nasib BTS ini berubah ketika mereka mengeluarkan lagu I Need You ini. Yap, ketika mengeluarkan lagu I Need You ini, akhirnya lagu BTS bisa atau terdengar lebih soft gitu, nggak sekeras lagu-lagu sebelumnya. Dan lagu ini akhirnya viral banget di tahun 2015. Banyak sekali idol-idol yang meniru dance-nya, meniru cara menyanyi mereka gitu. Dan juga lagu ini akhirnya membuat BTS berhasil mendapatkan trofi pertama mereka di acara musik. Dan lagu ini mendapatkan chart yang tinggi di Korea. Dan publik Korea ketika itu baru mulai menaruh perhatian kepada BTS. Dan setelah lagu I Need You ini, di tahun 2016 mereka mengeluarkan lagu-lagu seperti Dope Run yang akhirnya membuat nama mereka terus naik. Dan akhirnya BTS jadi seperti sekarang. Ya, jadi lagu I Need You ini adalah lagu yang bisa dibilang cukup membuat karir BTS yang tadinya berjalannya naiknya begini tiba-tiba langsung buff gitu di Korea gitu. Nah, sebenarnya khusus untuk BTS ini ada banyak lagu yang akhirnya membuat mereka lompat lagi kayak DNA yang kayaknya membuat mereka lompat banget di negara barat sana gitu. Lalu lagu Fake Love, lagu seperti Mic Drop gitu. Tapi untuk dari segi K-popnya, lagu yang membuat BTS akhirnya di notice sama banyak orang adalah lagu I Need You ini. Gimana? ARMY setuju nggak? Kalau nggak setuju silahkan tulis lagu yang menurut kalian membuat BTS tiba-tiba naik lebih cepat daripada yang mereka lakukan sebelumnya gitu. Kalau gue pribadi, karena gue merasakan di era itu BTS tuh benar-benar naik menurut gue lewat lagu I Need You ini. Jadi lagu ini adalah lagu yang salah satu yang paling bersejarah dari BTS dan salah satu lagu BTS favorit gue. Keren banget. Kalau belum pernah dengerin I Need You, bagus banget. Dan terakhir di urutan pertama, gua memilih lagu dari bias gua sendiri, yaitu lagu Lies dari Big Bang. Yap, Big Bang yang merupakan salah satu grup K-pop paling legendaris ini juga bukanlah grup yang langsung populer ketika debut. Big Bang itu dulu debut dengan konsep yang lebih ke R&B ketimbang hip hop gitu. Mereka mengeluarkan lagu yang rutin selama setahun. Mereka pernah cerita ini kalau mereka mengeluarkan lagu secara rutin selama setahun. Tiap berapa bulan sekali mereka ngeluarin lagu, sampai kameramen dan staff di acara musik itu sampai tahu mereka dan sampai kasihan ke mereka karena nama mereka nggak kunjung dinotis sama publik Korea, padahal mereka udah ngeluarin lagu hampir setahun penuh gitu. Nasib mereka berubah di tahun 2007 ketika sang leader G-Dragon akhirnya memaksa Yang Hyun Suk, pemilik YG Entertainment, untuk merilis lagu ciptaannya sendiri gitu. Dan akhirnya lagu tersebut dirilis berjudul Lies, dan lagu ini benar-benar mengubah nasib Big Bang dan bahkan mengubah genre K-pop secara keseluruhan. Lagu Lies ini adalah lagu yang didominasi dengan genre hip hop. Rapnya GD dan Top begitu kental di lagu ini dan benar-benar viral dan jadi lagu anak muda ketika tahun itu. Dan setelah itu akhirnya genre hip hop menjadi genre yang mainstream di dunia K-pop. Dulu hip hop tidak terlalu mainstream di dunia K-pop gitu. Setelah Big Bang akhirnya rapper-rapper yang tadinya cuman dapat part sedikit di lagu-lagu K-pop justru mendapatkan part yang penting dan bahkan banyak di lagu-lagu K-pop gitu. Jadi lagu Lies ini adalah lagu yang sangat fundamental untuk Big Bang dan juga untuk dunia K-pop sendiri. Kalau Big Bang gak pernah merilis lagu Lies, mungkin sekarang kita jarang atau nggak ngelihat grup-grup K-pop dengan konsep hip hop seperti sekarang gitu, karena itu semua dimulai oleh Big Bang di tahun 2007 ini. Dan ya, lagu Lies ini adalah lagu yang sangat bagus, salah satu lagu Big Bang terbaik sepanjang masa versi gua. Buat lu yang belum pernah dengerin lagu Lies, silahkan didengerin, pasti langsung suka. Lagu yang sangat adik banget, Lies dari Big Bang.
So guys, jadi itulah list 7 lagu yang mengubah nasib grup-grup populer era ini versi gua. Dan yap, gue yakin masih ada lagu-lagu lain, masih ada grup-grup lain yang berhasil berubah nasibnya lewat lagu mereka, tapi tidak gua masukkan di list ini karena mungkin gua lupa atau tidak masuk di radar gua. So buat kalian yang punya list sendiri dan kalian merasa ini juga bang, grup ini juga bang, silahkan tulis aja di kolom komentar di bawah. Dan kalau bisa tuliskan alasannya juga supaya gua bisa mengingat, oh iya ini juga, oh iya itu juga. Silahkan ditulis di kolom komentar di bawah, oke? So segitu aja video gua kali ini. Kalau kalian suka video ini silahkan like dan share ke teman-teman K-popers kalian. Kalau kalian mau kenal gua, kalian bisa follow gua di Instagram. Dan kalau belum subscribe channel gua, silahkan di subscribe. Sekian dari gua, bye.